Ada gairah, ada energi, ada sesuatu yang membuat lawan gugup, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Argentina memang selalu datang ke Piala Dunia, bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai tontonan utama. Di bawah kendali Lionel Scaloni, Albiceleste seakan menemukan keseimbangan baru antara warisan sejarah dan keberanian untuk beradaptasi. Bukan hanya tentang Messi, bukan hanya soal nostalgia, tapi sebuah cerita tentang tim yang benar-benar hidup di setiap detiknya. Pertanyaannya, apa yang membuat Argentina kali ini terasa berbeda? Apakah sekadar karena mereka datang dengan status juara bertahan, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa membuat perjalanan menuju 2026 menjadi epik? Jawabannya tidak sesederhana menyebut satu nama, bahkan nama sebesar Messi. Di balik itu semua, ada fondasi, ada strategi, ada generasi yang siap memastikan bahwa Argentina tidak hanya dikenang karena masa lalu, tapi juga disegani untuk masa depan. Pada akhirnya, tinggal satu tanda tanya besar, mampukah La Albiceleste benar-benar mempertahankan mahkota mereka di Piala Dunia 2026 mendatang? Pertama kali Scaloni dipilih menjadi pelatih penuh waktu Argentina, banyak yang ragu. Tidak sedikit media dan supporter menyebutnya pilihan yang tidak konvensional. Seorang asisten pelatih yang belum punya pengalaman memimpin sebagai pengurus interim, dianggap kurang siap untuk menata kembali tim nasional. Namun, melawan skeptisisme, Scaloni membangun Argentina yang tangguh melalui formasi pragmatis 4-4-2 dengan emfasis pada pemain atletik dan kerja keras, bukan hanya mengandalkan keajaiban sang superstar, Messi. Salah satu titik balik datang di Piala Dunia 2022 setelah kekalahan mengejutkan dari Saudi Arabia. Scaloni kemudian melakukan penyesuaian besar, memperkenalkan Enzo Fernandez ke dalam starting yang mengubah dinamika lini tengah dan memperkokoh pertahanan. Ketika Argentina menghadapi Meksiko dalam laga grup setelah itu, gabungan pengalaman, energi muda, dan kedisiplinan telah muncul sebagai senjata. Tidak hanya dalam Piala Dunia, Scaloni juga menunjukkan bahwa Argentina bukan hanya Messi dan lainnya. Dalam Copa America 2024 misalnya, dia secara konsisten berganti-ganti di lini depan, memilih antara Julian Alvarez dan Lautaro Martinez tergantung lawan dan situasi permainan, menjaga keseimbangan yang sangat dibutuhkan oleh tim. Dengan rotasi yang cermat ini, Argentina mulai tampak sebagai sebuah tim di mana setiap pemain mendapat peran, bukan sekadar mengikuti bayang Messi. Argentina sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Apakah fondasi yang telah dibangun Scaloni antara keseimbangan, kedalaman skuad, dan fleksibilitas taktis cukup untuk mempertahankan gelar dunia? Apakah La Albiceleste mampu menjaga momentum, mengatasi ekspektasi tinggi, dan menulis bab berikutnya dalam sejarah sepak bola mereka dengan keanggunan dan keberanian yang sama seperti yang sudah ditunjukkan sejauh ini? Fondasi yang sudah dibangun Scaloni antara keseimbangan, kedalaman skuad, dan fleksibilitas taktis, kini muncul sinar baru dari generasi muda yang siap menjadi wajah masa depan Argentina. Albiceleste tidak lagi hanya bertumpu pada satu sosok, melainkan membentuk sebuah tim dengan banyak kemungkinan. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu Franco Mastantuono. Gelandang belia ini menjadi pemain termuda yang debut bersama tim nasional Argentina pada usia 17 tahun 9 bulan 22 hari, melewati catatan legendaris yang sudah bertahan selama 65 tahun. Kehebatannya semakin teruji setelah Real Madrid resmi mengikatnya dengan kontrak panjang mulai Agustus 2025. Selain Mastantuono, ada Nico Paz, gelandang muda yang sudah mendapat menit bermain penting di level klub maupun timnas. Performa solidnya di Eropa membuat Scaloni berani memberinya ruang dalam rotasi lini tengah, menandakan bahwa Argentina punya aset jangka panjang yang bisa tumbuh menjadi tulang punggung tim. Di lini depan, Giuliano Simeone mulai menorehkan jejak. Putra dari Diego Simeone ini menunjukkan kualitasnya setiap kali diberi kesempatan.
Meski belum menjadi pilihan utama, ia mulai diproyeksikan sebagai opsi penyerang pelapis yang bisa berkembang seiring waktu, berdampingan dengan sosok seperti Julian Alvarez. Sementara itu, Julian Alvarez sendiri kini tampil makin matang. Performa konsistennya di klub maupun timnas memperlihatkan bahwa ia siap mengambil peran sentral dalam era baru Argentina. Dengan mental juara yang sudah ditempa di Premier League, Alvarez bisa menjadi pemimpin generasi muda ini. Munculnya para talenta ini membuktikan bahwa Argentina tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang satu nama besar. Mereka punya identitas baru, sebuah tim yang solid dengan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktis yang semakin kaya. Scaloni telah menciptakan kultur di mana setiap pemain memiliki arti, bukan sekadar pelengkap. Dengan kombinasi pengalaman dan darah muda, Albiceleste kini menatap Piala Dunia 2026 dengan optimisme berbeda. Mereka bukan hanya juara bertahan, melainkan sebuah kesatuan yang telah menyiapkan warisan baru, siap melanjutkan dominasi di panggung sepak bola dunia. Namun, sekuat apapun generasi baru yang sedang bermunculan, bayangan Lionel Messi tetap menjadi pusat perhatian. Di Piala Dunia 2026 nanti, sosoknya masih dipandang sebagai figur sentral, tumpuan terakhir yang bisa menjaga harapan Argentina untuk mempertahankan mahkota dunia. Baru-baru ini, Messi merayakan 20 tahun sejak debutnya bersama Albiceleste pada 2005 kala ia tampil melawan Hungaria dalam sebuah laga persahabatan yang kini terasa seperti awal dari sebuah kisah abadi. 2 dekade kemudian, warisan itu terlihat nyata. Messi telah mengoleksi hampir semua gelar yang mungkin diraih seorang pemain, Copa America 2021 di tanah Brasil, Copa America 2024 sebagai penguat generasi baru, hingga puncaknya Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam turnamen tersebut, ia mengukir 4 penghargaan Man of the Match dan mengangkat bola emas, bukti bahwa bahkan di ujung perjalanan ia masih berada di puncak dunia. Meski begitu, waktu tidak bisa dilawan. Beberapa kabar menyebutkan bahwa peluang Messi untuk terus bersama skuad Argentina setelah September nanti sangat kecil. Ia diperkirakan tetap membantu tim mungkin ikut tampil di Piala Dunia 2026. Namun, setelah itu, bayangan pensiun dari panggung internasional makin tak terelakkan. Piala Dunia 2026 sendiri akan menghadirkan cerita baru. Turnamen pertama dengan 48 tim digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dari 11 Juni hingga 19 Juli, pesta sepak bola terbesar itu bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, melainkan juga tentang bagaimana seorang legenda menutup babak terakhir karirnya di panggung dunia. Apapun keputusan Messi nanti, pengaruhnya tidak akan pernah hilang. Ia bukan hanya ikon Argentina, melainkan juga wajah sepak bola dunia. Bagi jutaan penggemar, Messi adalah kebahagiaan yang hidup dalam setiap sentuhan bola, sekaligus simbol kejayaan yang akan terus dikenang, bahkan ketika ia tak lagi berlari di atas rumput hijau. Piala Dunia 2026 bukan lagi turnamen yang sama seperti di Qatar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang terbesar sepak bola dunia akan diikuti 48 tim, sebuah ekspansi yang menghadirkan warna baru sekaligus tantangan yang jauh lebih besar bagi para juara bertahan. Format baru ini berarti perjalanan menuju trofi akan lebih panjang dan lebih melelahkan. Dari babak grup hingga fase gugur, Argentina harus siap menghadapi bukan hanya raksasa-raksasa Eropa atau rival klasik dari Amerika Selatan, tapi juga tim-tim kejutan dari Asia, Afrika, atau bahkan CONCACAF yang kini punya ruang lebih besar untuk unjuk gigi. Setiap langkah akan terasa lebih berat karena semakin banyak pertandingan berarti semakin besar risiko. Sejarah menunjukkan bahkan tim-tim besar kerap tergelincir melawan lawan yang dianggap lebih lemah. Jerman di 2018, Spanyol di 2014, hingga Argentina sendiri yang sempat dipermalukan Arab Saudi di laga pembuka Piala Dunia 2022. Dengan format 48 tim, kejutan seperti itu bisa lebih sering terjadi. Untuk sebuah tim yang berstatus juara bertahan, rasa percaya diri bisa jadi kekuatan tapi juga jebakan.
Disinilah pentingnya fondasi yang sudah dibangun Scaloni. Kedalaman skuad, fleksibilitas taktis, dan regenerasi yang terus berjalan menjadi penopang utama. Argentina tidak boleh hanya mengandalkan 1-2 nama besar, melainkan harus benar-benar mengoptimalkan seluruh pemain yang ada. Dengan lebih banyak laga, rotasi dan adaptasi akan menjadi kunci mempertahankan energi dan konsistensi. Maka, Piala Dunia 2026 bisa jadi lebih dari sekadar turnamen terakhir Messi. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Argentina. Apakah mereka bisa melewati perjalanan panjang, penuh jebakan dan penuh kejutan untuk sekali lagi berdiri di puncak dunia dengan mahkota juara di tangan. Dan di tengah semua tantangan itu, Argentina tetap datang dengan kepala tegak. Status sebagai juara bertahan bukan beban, melainkan identitas. Mereka tahu perjalanan akan panjang, lawan akan banyak, dan kejutan selalu mengintai. Namun, Albiceleste kini bukan lagi tim yang rapuh, melainkan kesatuan yang sudah ditempa oleh kemenangan dan luka yang sama. Optimisme itu lahir dari fondasi yang dibangun Scaloni. Keseimbangan antara pengalaman dan darah muda membuat Argentina terlihat lebih siap menghadapi turnamen maraton seperti Piala Dunia 2026. Pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, Julian Alvarez, hingga Alexis Mac Allister sudah menunjukkan kedewasaan. Sementara generasi baru seperti Franco Mastantuono atau Nico Paz siap memberi energi segar. Di sisi lain, Messi tetap akan menjadi mercusuar. Mungkin bukan lagi berlari di setiap menit, mungkin tak selalu jadi pembeda dalam setiap laga. Tapi kehadirannya adalah simbol yang menyatukan tim. 2 dekade karirnya bersama Argentina bukan hanya soal gol dan trofi, melainkan juga warisan mentalitas. Bagaimana bertahan di bawah tekanan, bagaimana bangkit setelah jatuh. Warisan inilah yang akan menjadi transisi paling berharga bagi Argentina. Ketika waktunya tiba bagi Messi untuk benar-benar menutup babak terakhirnya, dia meninggalkan sebuah tim yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan hanya satu bintang, tapi sebuah konstelasi penuh cahaya. Scaloni berhasil mengubah Argentina dari tim yang bergantung pada satu nama menjadi kolektif yang saling menopang. Dan itulah sebabnya Albiceleste menatap 2026 bukan dengan kecemasan, tapi dengan keyakinan. Mereka tahu, mempertahankan gelar bukan perkara mudah, tapi mereka juga tahu dengan kombinasi pengalaman, kedalaman skuad, dan generasi baru yang lapar akan kemenangan, peluang itu nyata di depan mata. Pada akhirnya, Messi akan selalu menjadi bagian dari kisah ini, entah sebagai pemain terakhir yang menutup tirai atau sekadar simbol yang terus hidup di ruang ganti. Namun satu hal pasti, Argentina telah bersiap. Mereka tidak hanya datang untuk mengenang masa lalu, melainkan untuk menulis masa depan dengan atau tanpa sang maestro.